Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hai, halo semuanya. Kembali lagi bersama gue Farhan Rabani Darajat dalam pembahasan One Piece di YouTube channel gue Farhan Rabani Channel. Jadi setiap minggu atau hari Sabtu gue akan selalu membahas One Piece dan diupload setiap hari Minggu atau Senin. Oke, kita lanjut ya nakama semua. Selamat datang di Manga Review One Piece. Dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece pada chapter 1053. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, One Piece chapter 1053 diberi judul Kaisar Baru atau Yonko, atau yang kita sebut penguasa lautan bajak laut baru. Di cover chapter story kali ini menampilkan full color spread yang menampilkan video game yang berjudul One Piece Odyssey yang bertemakan game RPG. Yonko baru akhirnya telah diresmikan. Status Kapten Baka Sencho kita Luffy kini sudah setara dengan Akagami no Shanks maupun Kapten Bajak Laut Jenggot Hitam alias Blackbird. Ingin tahu selengkapnya? Mari kita lanjut dengan pembahasan gue mengenai chapter One Piece 1053. Yuk kita simak. Cerita panel pertama yaitu tentang God Nika tersebar ke seluruh dunia. God Nika apa artinya? Yaitu buah iblis Sun God Nika yang dimiliki oleh Luffy. Chapter minggu ini masih dimulai dengan scene di setting tanah Marijoa pemerintah dunia. Di sana ada sedikit perdebatan kecil antara para Gorosei dan perwakilan angkatan laut mengenai poster buronan terbaru Luffy. Seperti yang kita ketahui ya, nakama semua dimanapun Anda berada, poster buronan Luffy telah mengalami perubahan. Nah, sekarang poster tersebut sudah menyertakan foto terbaru Luffy dengan Sun God mode nikahnya. Nah guys, nakama semua, inilah yang dipermasalahkan oleh para Gorosei. Menurut mereka, pemerintah dunia tidak bisa membiarkan masyarakat New World maupun yang dataran lainnya melihat poster tersebut. Mereka ingin agar poster Luffy dicetak ulang. Ditambah lagi, mereka juga menginginkan untuk membuang nama tengah Luffy. Yaitu apa nama tengahnya? Yaitu sebuah marga D. Artinya adalah D ini sebuah ancaman bagi kekuatan pemerintah dunia dan tahu tentang rahasia abad sejarah kekosongan. Begitulah nakama semua kira-kiranya cara mereka menutup akses pada dunia luar supaya tidak terlalu dekat dengan info-info atau sesuatu yang berkaitan dengan Void Century atau abad pertengahan. Ya, nama Din dan buah iblis Mystical Zone Hito Nomi model Sun God Nika memang disinyalir memiliki ketertarikan khusus dengan Joy Boy. Maka dari itu nakama semua dimanapun kalian berada, pemerintah dunia sebisa mungkin mencoba untuk tidak memberikan panggung pada Luffy demi menjaga kerahasiaan tentang sejarah abad kekosongan. Jadi si pemerintah ini ingin menutup atau membungkam panggung Luffy supaya anak ini tidak bisa diberikan sesuatu kepada pemerintah dunia guys. Bayangkan saja betapa ngerinya kekuatan Sun God Nika ini yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Namun begitu sayang sekali nakama semua, angkatan laut kali ini tidak bisa memenuhi permintaan para Gorosei. Mereka beranggapan bahwa foto yang ia terima didapatkan dari agen spionase pemerintah alias CP0 yang bernama Guemika. Lalu ingin dicetak ulang percuma saja, karena si pemilik perusahaan itu adalah seorang bos media yaitu bernama Morgans. Yang seperti kita ketahui nakama semua, dia adalah orang yang punya idealismenya sendiri, cara berpikirnya sendiri,
Lalu berita-berita yang ia terbitkan cenderung berhasil membuat heboh dunia luar. Wah, jadi nih dunia luar nih kaget dengan berita-berita Luffy mengenai harganya maupun foto-fotonya dan beritanya mengenai kekalahan Yonko Kaido dan Big Mom. Kali ini Morgans benar-benar berhasil menyudutkan pemerintah dunia. Jelas lah, orang dia bos media selalu cari untung ya. Dan dia juga berhasil juga nih menyudutkan pemerintah dunia nih. Meskipun ia sadar ada info lain tentang CP0 yang berada di kapal Big Mom yang ada di Wano, namun berita yang lebih menarik perhatiannya adalah wujud God Nika Luffy. Ia ingin agar seluruh dunia menyaksikan atau membaca berita heboh ini. Untuk itulah si Morgan secara memerintahkan beritanya, yaitu Newsco, menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru dunia. Sekarang pemerintah dunia sudah tidak bisa lagi seenak jidatnya memanipulasi berita-berita yang sifatnya menyudutkan mereka. So, nakama semua, ruang geraknya telah ditutup oleh idealisme cara berpikir seorang Morgans yang tentunya nakama semua sudah mempunyai segudang pengalaman dalam dunia media jurnalistik. Ini pasti ada kesempatan Morgans untuk mendapatkan berita-berita heboh mengenai Luffy maupun yang lainnya. Morgans bahkan di sini menganggap bahwa dunia sekarang lebih membutuhkan sebuah fakta berita nakama semua dimanapun kalian berada, ketimbang isu-isu tidak jelas yang seringkali diangkat oleh pemerintah dunia. Jadi Morgan ini emang pemikirannya idealis banget bahwa fakta nomor satu dan tidak mau berita-berita hoax yang tersebar di mana-mana. Jarang-jarang ada orang media kayak gini di dunia One Piece ya guys. Nah, dengan tersebarnya berita heboh ini, maka tersebar pula nilai buronan baru untuk masing-masing trio kapten generasi terburuk Supernovas. Harga bounty mereka disamaratakan yaitu sebesar, mau tahu apa nakama semua? Sebesar 3 miliar berry. Gede juga nih. Tapi ini merupakan angka yang sangat tinggi, bahkan melebihi nilai milik salah satu Yonko kita, yaitu Bajak Laut Blackbird Kapten Kurohige. Terlihat dari 3 kapten tersebut, Kid dan Law, yang mengalami peningkatan nilai buronannya secara signifikan. Inilah yang menjadi pro kontra oleh para fans One Piece maupun para nakama semua dimanapun kalian berada. Kenapa sih nilai Luffy hanya naik setengah dari nilai awalnya? Memang ini sedikit agak aneh ya nakama semua. Tapi gue kira ini masih dalam tahap wajar banget dong. Penyematan nilai buronan ini merupakan ide yang diberikan pemerintah dunia maupun marinir untuk menangkap para penjahat kriminal maupun para bajak laut. Jadi pada dasarnya nakama semua ini masih bagian dari skenario pemerintah dunia dengan tujuan apa sih? Tujuannya apa? Ya, tujuannya meminimalisir panggung Kapten Baka Sencho kita Monkey D. Luffy agar tidak terus-menerus menyudutkan pemerintah dunia. Mereka juga pastinya memikirkan tentang kebangkitan buah Hito no Misan God Nika yang nantinya merujuk pada nama Joy Boy agar supaya masyarakat umum tidak mengetahuinya. Untuk itulah gue kira pemerintah dunia memberikan ide agar menyamarkan bounty Luffy dengan Kapten Law dan Kid. Jadi besarnya bahwa 3 kapten generasi buruk tersebut bersama-sama telah mengalahkan 2 Yonko, Kaido, dan Big Mom. Ini juga nakama semua dimanapun kalian berada menjadi salah satu keputusan yang diambil oleh pemerintah dunia dalam meredam kehebohan dunia setelah membaca situasi saat ini pasca kekalahan 2 Yonko, Kaido, dan Big Mom. Jadi nakama semua, jika masing-masing di antara ketiga kapten ini diberikan nilai buronan yang berbeda-beda, justru malah akan menimbulkan kekacauan atau kegaduhan lainnya di dataran New World maupun di lautan yang lainnya. Ya, mau bagaimanapun ya nakama semua, bounty yang tersemat pada nama mereka tetap
akan mengalami peningkatan yang sangat-sangat tinggi atau mengalami peningkatan lagi. Dan ancaman demi ancaman yang diberikan ketiganya masing-masing berpotensi merepotkan para angkatan laut dan pemerintah dunia di masa yang akan datang. So, inilah wajah baru dari Kapten Baka Sencho kita, Monkey D. Luffy, Lau, dan Kapten Eustace, Kapten Kid, yang gue kira aksi mereka dalam mengalahkan Yonko akan menginspirasi para bajak laut di luar sana dengan tujuan untuk melakukan perlawanan terhadap pihak manapun. Peristiwa ini paling tidak sedikit banyak yang akan merubah stabilitas lautan dalam dunia One Piece. Poin yang ketiga yaitu keberadaan Pluton ada di Wano. Di Istana Shogun, sebuah perjamuan makan telah dipersiapkan sedemikian rupa. Namun kelihatannya hanya Jinbe seorang yang menampakkan diri, karena yang lainnya tak sabar jika harus menunggu 2 jam lamanya. Di situ kita lihat ya guys, di panel cerita lanjutan, Luffy bersama Chopper dan Yamato nampak sangat menikmati sebuah pesta besar di pusat kota Wano Kuni. Mereka bertiga mencoba berbagai macam permainan dan makan yang ada di sana. Selayaknya mereka-mereka ini kayak anak kecil yang disuguhi pesta rakyat. Apa-apa maunya yang besar-besaran. Pokoknya kalau setiap pesta kecil mereka selalu heboh banget deh nakama semua, sehingga mereka mengikuti pesta rakyat yang diminati oleh para penduduk Wano Kuni. Ketiganya membaur menjadi satu bersama-sama para penduduk lokal, sampai akhirnya ditutup dengan sebuah nyanyian dari kru bajak laut kita yang bernama Brook, dan juga tentunya Hiyori yang membawakan lagu favorit Oden. Kemudian di sana pemandangan mereka justru terasa saat adegan memfokuskan pada seseorang. Siapakah dia? Ya, itu adalah Nico Robin yang selama ini scene minggu kemarin menghilang. Nggak tahu di mana. Akhirnya ketemu juga nih di scene ini Nico Robin. Ya, Robin ternyata dalam kondisi keadaan baik-baik sehat walafiat. Saat ini ia sedang berada di ruang bawah tanah kastil Keshogunan. Nah, ketika Robin sedang memperhatikan barang-barang yang ada di sana, tiba-tiba datanglah seorang kakek tua bernama Tengyama Hitetsu, sang pembuat pedang. Menurut penuturan Hitetsu, ruang tersebut dulunya merupakan ruang rahasia loh, nakama semua, yaitu mau tahu, tempat penyimpanan barang-barang, tempat di mana ia menyimpan barang-barang hobi pribadinya. Nah, pernyataan tersebut tentunya sangat mengejutkan Nico Robin. Karena sedari awal Robin mengenal Hitetsu sebagai seorang pandai besi yang sejago membuat pedang maupun senjata lainnya. Namun tiba-tiba ada fakta yang mengejutkan lagi yang dibuka oleh sang pengarang One Piece, yaitu Eiichiro Oda, yang ternyata nih nakama semua, Hitetsu ini adalah Kozuki Sukiyaki, sang mantan pemimpin shogun yang merupakan kakek Momonosuke dan bapaknya atau ayahnya dari Kozuki Oden yang merupakan mantan pemimpin Wano lama. Dia menceritakan bagaimana awalnya Wano bisa sampai jatuh ke tangan Orochi. Menurutnya ini adalah kesalahan fatalnya. Karena alasan inilah si Kozuki Sukiyaki alias Hitetsu enggan mengungkap identitas pada Momonosuke. Namun beberapa di antara pengikutnya mungkin ada yang mengenalnya. Begitulah penuturan dari Kozuki Sukiyaki nakama semua. Nah, perbincangan keduanya semakin serius manakala Nico Robin tiba-tiba mempertanyakan keberadaan senjata kuno. Yaitu apa namanya? Senjata kuno Pluton. Informasi yang Robin dapatkan dari Poneglyph di kerajaan Alabasta ternyata mengarah pada negeri Wano Kuni yang menjadi tempat disembunyikannya senjata rahasia yang bernama Pluton. Namun sayangnya Sukiyaki masih belum bisa menunjukkan secara pasti di mana tepatnya senjata tersebut berada. Pluton sendiri ya nakama semua merupakan
salah satu dari 3 senjata kuno terbentuk dari sebuah kapal perang besar yang dibuat pertama kali di kota Water Seven. Nah, Water Seven sendiri merupakan kota terapung tempatnya para ahli-ahli pembuat kapal. Sekarang ini nakama semua dimanapun kalian berada, konsep dari Pluton sendiri merupakan sebuah kapal perang besar. Jadi, apa mungkin jika Pluton adalah kapal yang saat ini sedang membawa negeri Wano? Jadi, maksudnya adalah artinya keberadaan Pluton ada di dasar dataran Wano Kuni. Ini konsepnya sama seperti di cerita Water Seven yang menjadi kota terapung, atau sepertinya si gajah besar Zunisha ini yang memunggungi negeri Zu. Nah, untuk menggerakkan kapal tersebut, mungkinkah bila nantinya meminta bantuan Poseidon untuk memanggil para monster laut, layaknya saat mereka menarik Noah? Gue beranggapan bahwa keberadaan 3 senjata kuno ini akan sangat efektif jika digunakan secara bersinergi. Artinya, baik itu senjata Poseidon, Pluton, dan Uranus harus saling bersinkronisasi. So, bagaimana menurut para nakama semua dimanapun kalian berada? Yang jelas keberadaan senjata Pluton ini saat ini sudah diketahui, yaitu berada di Wano Kuni. Untungnya negeri tersebut saat ini masih menutup diri dari info apapun yang ada dari sana akan sulit dijangkau oleh dunia luar. Jadi sementara senjata Pluton ini atau senjata kuno ini akan tetap aman selama Wano menutup diri. Lalu dengan masih hidupnya mantan Kozuki Shogun Sukiyaki, maka artinya ada satu lagi tokoh yang bisa menerjemahkan sejarah bahasa Poneglyph. Dan cerita poin yang terakhir yang keempat adalah Yonko baru dan ancaman dari munculnya admiral baru bernama Ryukyu Green Bull alias Aramaki. Sementara Luffy dan yang lain sedang asyik menikmati festival, ancaman lain justru tiba-tiba datang tanpa mereka sadari. Ya, siapakah itu orang itu? Dia bernama Admiral Ryukyu alias Green Bull yang sudah menampakkan kakinya di tanah negeri Wano Kuni. Ia saat ini sekarang sedang asyik mengalahkan atau menyiksa para kru bajak laut Kaido hewan buas, termasuk di dalamnya ada komandan Kaido yaitu King dan Queen. Di sini ya nakama semua, kekuatannya sungguh-sungguh sangat mengerikan. Kenapa gue sebut ini sangat mengerikan? Dia mampu memanipulasi tubuhnya untuk menciptakan sebuah akar yang dapat menyerap energi mangsanya. Ini guys, nakama semua, sedikit menjelaskan kenapa Admiral Green Bull atau Aramaki sangat tahan lapar meskipun tidak makan bertahun-tahun. Ya, selama ini kekuatannya mampu menyerap energi lawannya atau mangsanya. Maka gue kira ia tidak akan pernah kekurangan energi. Hebat, dahsyat, menakutkan juga nih si Admiral satu ini. Lalu di sini kita lihat ya guys, nakama semua, King dan Queen pun dibuat tidak berdaya. Peristiwa ini pun kembali memunculkan pro dan kontra para nakama One Piece dimanapun kalian berada, atau para nakama teman-teman sepupu semua yang dimanapun berada, khususnya terhadap King yang merupakan seorang suku Lunarian yang pada dasarnya ras yang diberkahi dengan ketahanan tubuh yang sangat kuat. And well, gue sih menganggap peristiwa ini sewajarnya saja bahwa King memang telah kehabisan banyak energi dalam pertarungannya melawan Zoro di menjelang akhir pertempuran di Onigashima. Jadi di sini dia dalam kondisi terlemah saat menerima kekuatan dari Admiral Aramaki alias Green Bull. Alhasil King pun tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sehingga kita tidak tahu nih nakama semua, apakah King dan Queen sekarang ini masih hidup setelah diserap Admiral Green Bull atau benar-benar sudah tewas. Oke nakama semua. Nah,
Yang dikhawatirkan dari Green Bull ini adalah aksinya yang secara diam-diam meminta didatangkan kapal-kapal perang angkatan laut untuk kembali mengacaukan pesta kelompok aliansi. Lalu ternyata dia berencana untuk menangkap Luffy tanpa sepengetahuan atasannya. Ya, niatnya ingin membuat surprise sih pada Akainu. Emang dasar penjilat nih ya, ingin dapat pujian nih si Admiral Aramaki ini. Benar-benar gaya berandalan dan belaga sok tengil dia. Belum tahu nih, ternyata si Luffy ini udah jadi Yonko dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kita tunggu saja ya dari aksinya si Admiral Green Bull ini, apakah sebacot omongannya atau tidak. Lalu kemudian kekuatan yang sangat merepotkan ini ternyata ada sisi baiknya. Bahwa setiap ia melewati tanah tandus, maka tanah-tanah tersebut akan kembali subur dan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Hal ini pastinya sangat baik untuk negeri Wano Kuni, khususnya yang terkena dampak oleh limbah-limbah pabrik. Nah, terkait kekuatannya sendiri kita masih belum tahu nakama semua dimanapun kalian berada. Apakah ini sejenis Paramecia, Logia, ataukah jenis buah Devil Fruit tipe Zoan, tipe hewan? Jika kita diperhatikan baik-baik secara seksama nakama semua, kekuatannya mempunyai kriteria seperti spesial Paramecia dan juga Logia yang mampu menciptakan sesuatu dari tubuhnya. Namun, ada juga indikasi yang mengarah pada Zoan. Intinya, sama halnya dengan Gomu Gomu no Mi yang belakangan diketahui sebagai Zoan Hito Hito no Mi model Sangat Nika. Ini artinya ada potensi kekuatan Admiral Green Bull Aramaki adalah Mystical Zoan yang mengacu pada penamaan dewa. Well, lebih lanjutnya, mari kita tunggu saja konfirmasi pastinya di dalam cerita utama. Selanjutnya terkait diumumkannya sang Kaisar Yonko baru. Ya, kita lihat akhirnya nakama semua dimanapun kalian berada, Luffy secara resmi ditetapkan sebagai Yonko Kaisar baru. Sekarang istilah Yonko kembali pada pengertian awalnya sebagai 4 bajak laut kuat yang mempunyai pengaruh, wilayah, dan kekuatan dunia baru. Namun untuk satu Yonko baru ini tentunya agak kurang meyakinkan sih. Siapa lagi kalau bukan bagi sang si badut Hoki secara mengejutkan diakui sebagai kaisar setelah dibubarkannya Shichibukai. Sontak ya nakama semua, ini merupakan kabar yang pasti akan sulit diterima oleh si baginya sendiri. Well, gue kira dunia mempunyai alasannya sendiri kenapa si bagi ini dirasa layak sebagai seorang Yonko Kaisar baru. Atau mereka mungkin menganggap bagi mempunyai pengaruh besar layaknya teman sejawatnya Shanks yang sama-sama pernah menjadi awak kapal Oro Jackson dan murid dari Raja Bajak Laut terdahulu yaitu Goldie Roger. Untuk armadanya sendiri, kita tahu bahwa bagi mempunyai banyak pengikut setia yang berasal dari penjara Impel Down, yaitu penjara menyeramkan di bawah laut yang diawasi oleh para angkatan laut. Lalu pengaruhnya terhadap dunia bawah semakin memantapkannya dikenal sebagai Raja Dunia Bawah, sepeninggalan Don Quixote do Flamingo. Mungkin karena itulah guys nakama semua, dunia mempertimbangkan kelayakan bagi sebagai seorang kaisar bajak laut baru. Ya, bagaimanapun juga 4 kaisar ini sudah ditetapkan. Dari keempat orang ini, 2 di antaranya memiliki keterikatan dengan Luffy, yaitu Shanks dan Bagi. Hanya saja, Kurohige, si kapten bajak laut jenggot hitam yang hubungannya sangat bertolak belakang meskipun sama-sama menyandang nama Di. Nah, nakama semua, momen menarik lainnya yang terjadi di akhir chapter 1053 ini adalah ketika Kapten Kid mencoba untuk membunuh Luffy saat ia tahu bahwa Luffy dinobatkan sebagai Kaisar Luffy yang tak tahu apa-apa nih nakama semua, justru menarik atau merangkul Kid untuk sama-sama menikmati festival. Jadi Luffy ya
walaupun jadi Yonko ya maunya pengennya pestanya dirayainnya bareng-bareng guys, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya namanya juga Kapten Baka Senjot kita maunya ya bersama-sama guys. Bersamaan dengan dinyalakannya festival kembang api, Luffy pun akhirnya sadar ia sekarang seorang Kaisar Yonko baru. Ya, respon terkejutnya menjadi salah satu ciri khasnya dari Kapten Baka Senjot kita, Big Monkey D. Luffy, dalam menanggapi sesuatu yang tak bisa diterima oleh dirinya sendiri. Ya, status baru Luffy nih ke depannya akan membawa kru SCP semakin diincar oleh banyak pihak. Bagi Luffy sendiri, status tersebut tak akan pernah dia anggap serius. Mungkin hanya aliansi ataupun armada-armada sajalah yang akan semakin tergila-gila pada sosoknya seperti Bartolomeo dan yang lainnya. Luffy akan tetap menjadi Luffy, orang yang akan melakukan apapun yang ia mau. Dan ia akan bergerak sangat bebas dan amarahnya hanya akan ia keluarkan ketika salah satu dari temannya mendapatkan perlakuan yang buruk dari pihak manapun. Ya, baiklah nakama semua. Saya kira itulah pembahasan One Piece 1053 yang berjudul Kaisar Baru. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada kesalahan. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa and sayonara nasa.